Baik, di sini saya akan membahas tentang kehidupan manusia masa praksara hingga peradaban Mesir kuno di benua Afrika. Kehidupan manusia di Afrika pada masa praksara hingga munculnya peradaban Mesir kuno memperlihatkan sebuah proses panjang perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat-sangat luar biasa. Sekitar 8.000 tahun yang lalu, wilayah Sahara yang kini dikenal sebagai gurun sebenarnya merupakan wilayah atau kawasan yang sangat-sangat subur dengan sungai-sungai yang mengalir di antaranya, dan juga pada rumput yang luas yang dipenuhi hewan-hewan liar. Pada masa itu, manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul yang berpindah-pindah. Mereka menggunakan peralatan-peralatan yang sangat sederhana dari batu dan tulang, seperti pisau, tombak, serta pancing. Walaupun masih bersifat nomaden, masyarakat ini sudah memiliki nilai estetika yang sangat-sangat tinggi, yang tercermin dari lukisan-lukisan batu di dinding-dinding karang yang menggambarkan kehidupan mereka sehari-hari. Penemuan lukisan ini ditemukan oleh Henri Lotté pada tahun 1956 di daerah Tassilu, Anjer, Aljazair, menjadi bukti penting tentang keberadaan kebudayaan awal di Afrika. Perubahan iklim sekitar tahun 2000 sebelum Masehi menyebabkan Sahara mengering, sehingga manusia dan hewan berpindah ke wilayah yang lain, yang lebih subur dan lebih bisa dieksploitasi. Pada periode ini muncul masyarakat pengembala yang hidup lebih menetap dengan memelihara sapi dan hewan-hewan ternak lainnya. Kehidupan menjadi lebih teratur dan mulai terbentuk desa-desa kecil. Pembagian kerja antara lelaki dan perempuan sudah jelas. Laki-laki berburu dan membuat alat, sedangkan perempuan membuat tembikar atau kerajinan serta peralatan-peralatan rumah tangga. Kondisi ini menandai peralihan dari kehidupan berburu menuju kehidupan agraris awal. Penelitian Ryuzaburo Takahashi pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kebudayaan praksara di lembah Sungai Nil mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Paleolitik akhir hingga Neolitik awal. Masyarakat di daerah tersebut mulai mengenal sistem yang namanya pertanian sederhana dan teknik pengolahan sumber daya air. Sungai Nil menjadi sungai yang sangat berperan besar dalam membentuk pola kehidupan yang menetap dan sistem sosial yang terorganisir. Selain itu, masyarakat praksara juga memiliki sistem kepercayaan yang erat dengan alam. Mereka menyembah unsur-unsur seperti air, matahari, dan roh leluhur yang dianggap memberi kehidupan. Bukti arkeologis berupa artefak, lukisan dan di sepanjang Sungai Nil menunjukkan adanya aktivitas spiritual dan religius yang kuat dalam kehidupan mereka. Perkembangan selanjutnya membawa Afrika, khususnya Mesir, menuju masa peradaban besar di sepanjang Sungai Nil. Sekitar tahun 3150 sebelum Masehi, Mesir mengalami penyatuan antara wilayah hulu dan hilir yang menandai lahirnya kerajaan terpusat pertama di dunia. Dalam sejarahnya, Mesir mengalami periode-periode penting seperti Kerajaan Lama, Kerajaan Pertengahan, dan Kerajaan Baru. Masa Kerajaan Lama dikenal dengan
pembangunan piramida besar, dan sistem pemerintahan yang kuat. Di masa kerajaan pertengahan, terjadi penyatuan kembali Mesir dan berkembangnya seni serta administrasi negara. Sementara itu, pada masa kerajaan baru, Mesir mencapai puncak kejayaannya melalui ekspansi wilayah, kemakmuran perdagangan, dan pembangunan kuil-kuil megah. Namun, setelah masa kejayaan ini, Mesir mengalami kemunduran akibat dari serangan bangsa-bangsa asing seperti Hyksos, Nubia, Persia, Yunani, dan pada akhirnya kedatangan oleh bangsa Romawi. Peradaban Mesir kuno merupakan salah satu yang paling maju di dunia kuno. Mereka telah mengenal sistem tulisan hieroglif, kalau tidak salah, matematika, pengobatan, astronomi, serta teknik arsitektur yang menakjubkan. Sungai Nil menjadi kehidupan yang menopang pertanian dan perdagangan. Fir'aun sebagai pemimpin tertinggi dipandang suci dan memiliki kekuasaan absolut dalam menentukan dan mengatur kehidupan rakyatnya. Semua ini menunjukkan bahwa peradaban Mesir kuno tidak hanya penting bagi sejarah Afrika, tetapi juga penting bagi perkembangan peradaban dunia secara keseluruhan. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan manusia praksara hingga peradaban Mesir kuno di benua Afrika. Saya Gilbert Syaan mengucapkan terima kasih.